Kalau di Radio Hardline, pencarian informasinya kita semua bersumber eh, lebih banyak itu dari sumber-sumber berita yang ada di internet gitu ya, yang ada di internet. Jadi itu memang harus connection terus ya, connected terus ya. Updates-nya sudah sangat bagus, masing-masing sumber berita karena kalau mungkin bisa dilihat ya kan itu udah per detik semua ya. Sekarang banyak yang udah cepet banget gitu ya. Dan semuanya bagus-bagus, semuanya aktual karena juga ada sumber berita yang mereka juga source-nya dari situs-situs juga yang besar gitu ya. Seperti mungkin ada yang sumberin dari CNN Indonesia gitu ya, BBC Indonesia, dari VOA Indonesia atau VOA yang di sana, yang di Washington gitu ya. Jadi kita mengambil sumber beritanya itu dari internet, dari website-website berita yang ada. Kita bisa monitoring terus kita select ya, kita seleksi dengan porsi yang berimbang. Pendengar radio umumnya itu kan mereka menyimak, mendengarkan radio itu sembari, sambil gitu ya. Nggak ada yang orang yang fokus mendengarkan radio saja gitu ya. Pasti sambil ngetik, ya kan, sambil nyetir, sambil baca koran aja juga bisa dengerin radio ya. Bahkan ini lagi baca koran berita, denger berita juga di radio. Jadi sifatnya selintas sambil. Jadi kita harus jaga berita yang kita sampaikan ini ke pendengar ini yang gampang ditangkap gitu ya, yang to the point gitu ya, nggak terlalu bertele-tele. Kalau lebih detail, lebih lengkap mereka bisa lihat di koran atau di sumber beritanya langsung. Kalau untuk secara reguler, untuk berita itu sendiri kita plot di setiap menit 30. Itu namanya Hardline News Update. Jadi setiap menit 30 itu ada news-news yang baru lah ya, yang update gitu. 3 berita yang biasanya umumnya kita on air kan. Mulai dari 7.30, 8.30 dan seterusnya. Sampai di jam 18.30. Itu yang reguler ya sebagai news update. Kalau di dalam programnya itu sendiri juga kita mengangkat tema khusus yang tersangkut dengan berita yang lagi hangat dalam seminggu, yang jadi hot issue gitu ya, of the week. Misalnya, iya dijadikan topik. Misalnya eksekusi mati terpidana narkoba gitu ya. Dalam minggu ini nih jadi salah satu headline ya, salah satu hot issue itu diangkat di 2 hari ini di acara Coffee Morning. Ini salah satu prime time kita, prime time talk show di pagi hari yang memang khusus mengangkat tema-tema current issues seperti ya politik itu, sosial, hukum, ekonomi, budaya juga termasuk. Karena memang Coffee Morning ini dia durasinya juga cukup panjang ya, dari jam 7 pagi sampai jam 11, 4 jam tuh. Itu memang mengangkat current issues. Jadi di Coffee Morning di jam 7-8 kita siarkan headline-nya aja yang masuk dari termasuk koran harian cetak Kompas gitu misalnya ya, selain dari internet. Kemudian nanti jam 8 itu topik khusus yang hot issue itu. Nah, nanti di jam 9 kan masih Coffee Morning. Ini masih dalam kerangka current issues, tapi yang lainnya, tema yang lainnya, isu yang lainnya. Kalau di tim program gitu ya, ada program director. Program director ini tugasnya dia tanggung jawab ke keseluruhan program. Jadi kalau menyangkut pihak yang bekerja sama, partner, menyangkut klien, kalau ada sesuatu, ada komplain, itu pasti yang menjawab ya, yang menanggung gitu ya, itu program director. Juga yang melakukan dia monitoring keseluruhan program gitu ya. Kalau yang keluar dari format, yang keluar dari track, itu tidak sesuai dengan kebijakan, nah itu tugas dari program director ya. Di dalam tim program ini juga ada produser. Produser ini juga mencari tema-tema harian, tema-tema, topik-topik hot issue apa nih gitu ya. Kadang-kadang di dalam seminggu itu ada 2 ya kan, berita ini yang hot juga, yang ini juga mana nih. Nah, mereka yang seleksi tema-tema itu nanti didiskus dengan program director gitu. Jadi tetap di bawah koordinasi. Jadi itu tugas produser. Di dalam tim program ada copywriter. Copywriter ini juga bisa dirangkap oleh produser.
itu bisa, ya tidak hanya di sini di Radio Heartline, di radio manapun juga bisa dirangkap seperti itu. Produser merangkap copywriter, jadi dia yang membuat skripnya di siaran, juga termasuk mempersiapkan materinya apa, karena dia yang tahu kan temanya, dia yang cari, narasumbernya juga ada yang hubungi, jadi dia juga harus siapkan materinya gitu ya. Materinya disiapin bahan-bahannya, lalu nanti diturunkan lagi jadi dalam bentuk rundown ya. Rundown ini termasuk tools yang sangat penting nih kalau kita mengelola program gitu, sangat penting banget gitu ya. Jadi itu akan rundown ini menentukan bagaimana mekanisme on air, mulai dari pembukaan, opening, terus konten tuh isinya, materinya ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sampai kepada kesimpulan dan juga di bagian akhir itu masuk dalam rundown. Terus ada reporternya tentunya ya. Reporter ini kalau di sini di Radio Heartline itu langsung di-handled oleh penyiarnya atau kru yang ada. Jadi kita nggak provide reporter khusus gitu ya, khususnya seperti radio lain yang memang segmennya di news, di berita ya, itu wajib ada gitu ya, harus ada tim reporternya. Kalau di kita jadi langsung di covered gitu oleh kru yang lagi on the street gitu ya, atau memang dia ada di event itu langsung bisa membuat menayangkan beritanya, kontak ke studio terus kita tayangkan gitu. Kemudian penyiar penyiarnya sendiri ya, dia tugasnya yang menjadi ujung tombak juga, yang mengeksekusi semua program udah disiapin, materi-materi udah disiapin ya, tinggal dia bawakan. Nah, dia delivery, dia present kan ke pendengar gitu sesuai dengan yang sudah kita sepakati gitu ya. Misalnya kalau di Heartline santai gitu, nggak usah terlalu kayak news gitu ya. Jadi ya itu kebijakan kita. Nah, kalau kayak news orang jadi nggak cocok lah dengan audiens kita gitu ya, mungkin mereka agak kurang pas gitu ya, kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi dalam program ada program musik, ada yang non musik ya, seperti Coffee Morning itu program non musik ya, yang berita-berita update, news update di menit 30 non musik. Kalau musik ini ya berhubungan dengan musik, menyajikan musik gitu ya, misalnya kayak musik-musik yang harian itu tanggung jawab dari musik director ya. Kebetulan di Radio Heartline sendiri musik ini punya peranan penting juga gitu ya. 60-40 lah, 60 porsinya musik, 40 yang bukan musik, berita gitu ya, atau konten-konten yang bukan musik gitu. Kemudian juga mempersiapkan acara-acara musik khusus seperti ada Indo Hits gitu ya. Jadi lagu-lagu khusus Indonesia yang hits secara Jabodetabek lah, coverage kita ya, Jabodetabek itu. Kemudian ada juga top playlist, itu lebih ke versinya Heartline. Jadi kita ada lagu-lagu yang sering di request, yang sering diminati lah oleh pendengar kita, heart listener. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Thank you. Terima kasih.